Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan dan juga Ustadz Muhammad Ziyad menemani Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di video tadi kita melihat bahwa ada cerita masa lalu dari narasumber kami, tapi dia menyaksikan langsung ibunya ingin bunuh diri. Nah, sebelum kita mulai bertanya dulu kejadiannya seperti apa nih Pak Ustadz. Iya. Kejadian yang ada di rumah tangga, permasalahan rumah tangga, tidak bisa dipungkiri banyak terjadi, dan di situ banyak anak yang melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya nih Pak Ustadz. Dan itu menyebabkan trauma bagi anak itu sendiri. Nah, sebaiknya seperti apa nih Pak Ustadz ketika kita berantem dengan pasangan kita nih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gambar kita lihat dari tayangan tadi, adegan raka tadi yang menggambarkan bagaimana Mbak Era yang kemudian dipersaksikan oleh ibunya dengan tampilan yang membunuh diri. Nabi SAW memberikan tuntunan begini Mas Farid. Jadi rumah tangga memang tidak lepas dari aneka macam masalah yang kemudian tidak jarang kemudian emosional muncul, akhirnya konflik muncul. Maka Nabi memberikan rambu, apabila ada persoalan antara suami dan istri, maka selesaikanlah di kamar. Jangan sampai keluar kamar. Maknanya apa? Kalau di luar kamar kemudian ada anak, maka anak akan menyaksikan. Dan ketika kecil, psikis anak ketika akan menyaksikan, ini yang kemudian terakumulasi, tersimpan dalam kajian psikologi di alam bawah sadar dia. Memang Nabi nggak menjelaskan alam bawah sadar psikologi belum dalam konteks untuk ilmu modern, tapi Nabi memprediksi bahwa itulah yang kemudian akan terjadi. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi benih-benih traumatik yang berkepanjangan pada anak suatu saat. Dan ini juga tidak baik dalam pertumbuhan pendidikan anak. Tadi video tadi yang ada reka yang ditampilkan tadi, ini kan seorang ibu yang kemudian dengan membawa pisau kemudian mau bunuh diri dengan anak. Ini amat sangat membahayakan bagi psikis anak-anak dan tidak sepatutnya. Karena itulah Nabi menjelaskan pentingnya orang tua itu sebisa mungkin, sekuat mungkin mengendalikan diri emosinya di hadapan anak-anaknya supaya anaknya tidak menyaksikan sehingga ia mengikutinya. Nah Mbak Hera, itu kejadiannya umur Mbak Hera berapa dan apa penyebabnya sampai ibu mau bunuh diri seperti itu? Kejadiannya sih mungkin saya nggak tahu pasti ya, cuma saya sudah mulai mengerti itu dari SD kelas satuan itu kan udah mulai paham. Jadi udah lama banget. Karena sebenarnya sih permasalahannya ibu saya itu istri kedua. Istri kedua. Iya. Dan permasalahannya sih karena cemburu ya, jadi perselisihan paham. Jadi bapak itu kan untuk bergilir itu biasanya itu 2 hari, jadi seminggu itu 2 hari di rumah. 2 hari sekali gitu, 2 hari di rumah yang pertama, terus 2 hari kemudian 2 hari lagi ke rumah saya gitu, rumah ibu. Jadi setiap minggu begitu. Jadi biasanya itu ya mereka sering ribut, saya nggak tahu ya. Padahal kalau dilihat untuk pengaturan waktu sih sebenarnya bapak udah bersikap adil. Cuma ibu orangnya terlalu emosional, mungkin rasa cemburu ya. Jadi kalau habis pulang dari sana mungkin ya rasa cemburu lah yang bikin dia seperti itu dan sering banget marah-marah. Seberapa jauh sih emosi ibunya Mbak Era sendiri sampai lepas terkendali gitu? Ada nggak kejadian lain selain dia yang tadi megang pisau mau bunuh diri itu? Sering sih Mas, dan kita juga anak-anaknya juga ngalamin. Ibu itu yang orangnya tuh dia keras. Dia itu bukan tipe ibu yang lembut. Jadi dia setiap hari di rumah juga dia dengan tipe yang marah-marah, yang nggak pernah tenang gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emosional dia lagi memuncak, kita nggak tahu ya
apalagi saya anak terbesar, saya anak pertama. Jadi saya yang mengalami banget kemarahan ibu tuh adanya di saya. Jadi nggak tahu kenapa dia sering marah-marah, terus sering pukul gitu. Ya Allah, dilampiaskan ke Mbak Iya, Era. sampai pernah ya yang ya pokoknya benda-benda semua udah ada gitu, sampai pernah dia megang saya suruh ke warung beli es batu gitu kan yang besar. Dan dia Dia lempar bisa aja sampai untungnya cuma kena ini, jadi ini yang benjol. Ya Allah, ya Rabbi. Pak Ustadz, ini selalu anak pasti Pak Ustadz yang terkena dampak ini dari perselisihan antara suami dan istri nih Pak Ustadz. Ini kan praktek poligami. Ya. Memang poligami itu ada prakteknya pada zaman Nabi dan Nabi melakukannya. Tetapi Nabi itu kan manusia yang dikenal sebagai adil, orang yang adil di kalangan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, ada ke orang yang lebih adil dariku, maka semua sahabat dia, maknanya hanya Nabi SAW. Ini ada kasus ketika Nabi misalkan ikut bersama rombongan orang Madinah dan tidak ikut ke Mekah misalkan waktu itu. Lah kaitan dengan poligami, inilah saya kira bagi para keluarga muslim yang sudah melakukan praktek poligami kepada istrinya, maka istrinya, antar istri perlu diperkenalkan. Antar istri dengan suami tadi, para istri dengan suami tadi perlu membangun kesepahaman. Kalau misalkan pada praktek para aulia Allah, para salafus soleh misalkan, ya tadi seperti yang ibunya Mbak Era tadi itu kan 2 hari di sana, itulah salah satu bagian dari komitmen. Tetapi tidak bisa dinafikan adanya muncul kecemburuan. Tadi kan diawali dari kecemburuan. Ya. Jadi wanita itu kan, mohon maaf, wanita itu kan adanya keinginan kan maunya kan memiliki seutuhnya gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri fakta ini kadang-kadang seperti itu. Padahal faktanya tadi sebelumnya kan yang pertama sudah ada, yang kedua akhirnya kemudian menimbulkan konflik lah. Biasanya konflik yang terjadi dalam rumah tangga selalu yang menjadi korban utamanya itu adalah anak-anaknya. Anak-anaknya yang seharusnya tidak menerima perlakuan kasar semacam itu, anak-anak yang seharusnya masih polos, suci, bersih, tapi kemudian akhirnya menjadi orang yang paling berat menghadapi korban. Dan tadi Mbak Ria tadi sudah menjadi orang yang luar biasa tadi sampai benjol tadi ini kan tidak patut ini, tidak patut. Bahkan pada zaman Nabi SAW, nah itu ada salah seorang sahabat yang melaporkan, pada zaman Umar ada salah seorang sahabat yang melaporkan kepada Umar Amirul Mukminin. Karena apa? Karena dia menyampaikan anaknya nakalnya luar biasa. Dilaporkan, wahai Khalifah, saya punya anak nakalnya luar biasa, minta ampun deh kira-kira kalau dalam bahasa kita. Maka kemudian Sayyidina Umar tidak serta-merta kemudian mengamini, menyetujui apa yang dilakukan oleh tadi, maka kemudian dipanggillah anaknya tadi. Wahai fulan, benar kamu seperti yang dilaporkan bapakmu begini bla bla. Maka kemudian anak itu menyatakan, iya ya Rasulullah, kami melakukan itu. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami bapakku kami tidak mendapatkan pendidikan dari ibuku. Maka apa mananya? Kemudian Umar menyatakan, wahai bapak, kenapa anakmu nakal? Karena engkau tidak mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Apa mananya proses ini? Maknanya adalah ketika orang mau menikah, maka sesungguhnya bukan sekedar mencari pasangan hidup untuk diri seorang suami, tapi ia sedang mempersiapkan calon ibu bagi anak-anaknya. Maknanya apa? Edukatif ini, nilai edukatifnya penting dibekali bagi seorang istri supaya Pak anaknya tumbuh menjadi yang lebih baik sehingga tidak terjadi apa yang dihadapi oleh Mbak Ria tadi. Iya, Mbak Era, keseharian setiap hari itu maksud saya ibu marah melampiaskan itu ke Mbak Era. Jadi ibu sering marah, sering mukul itu mungkin karena saya juga karena nggak nyaman di rumah. Nggak nyaman di rumah. Iya, jadi saya suka main, saya lebih suka di luar. Jadi jarang di rumah, jarang. Mbak Era nggak cerita sama ayah diperlakukan seperti itu oleh ibu? Soalnya bapak juga. Jadi mereka itu membangun anak-anaknya itu yang keras. Jadi nggak ada tempat untuk mengadu gitu. Jadi ibu keras, saya lebih ketakut karena dia kan marah, orangnya pemarah. Jadi saya lebih menghindar untuk diam. Bapak juga sama. Sementara gitu. Bapak nggak juga mengayomi gitu ya? Iya, dia keras juga. Dia lebih mendidik anaknya itu keras. Jadi bukan dari ke hati. Jadi lebih ke otoriter, diktator gitu. Jadi Mbak Era mencari kenyamanan itu keluar? Iya, jadi dulu itu saya akhirnya sekolah itu setiap pulang sekolah nggak nyaman, takut pulang, jadi sering cari-cari alasan kan, les dulu, belajar dulu, ya itu yang sering bikin ibu kesel. Mungkin karena itu sayanya juga karena jadi males di rumah, jarang di rumah. Jadi kalau udah dipukul itu malah saya biasanya malah kabur ke rumah temen. Itu di usia berapa udah mulai sering berani keluar? Saya
udah mulai berani kabur itu pas SMP. Pas Pas SMP. SMP udah berani kabur. Jadi kalau ibu udah marah, udah mukul, saya kabur. Saya nginep di rumah temen. Oke, saya dengar katanya begitu kabur sempat kenal deket sama pria yang lebih tua ya, betul ya? Iya Mas. Nah itu ketemunya di mana? Ya jadi kan saya sering main. Akhirnya di luar itu saya kenal sama laki-laki yang usianya di atas saya. Ya karena kondisi keluarga seperti itu dan dia lebih dewasa. Saya pikir dia lebih perhatian, lebih bisa untuk berbagi. Dia orangnya baik. Artinya sosok yang Mbak Era butuhkan, kasih sayang dari orang tua dapatnya dari dia gitu intinya ya. Iya. Dan akhirnya mungkin karena saya banyak di luar, saya nggak paham. Di perkenalan lama-lama dia suka ngajak ke ruangan lah gitu. Kayak akhirnya saya terikat sama dia karena saya ngerasa akhirnya keperawanan saya diambil sama dia. Tapi melakukannya dengan terpaksa atau memang di luar kesadaran atau memang karena begitu tekanannya berat ya udah akhirnya menyerahkan begitu saja? Maksud saya ada unsur pemaksaan atau tidak di situ? Pemaksaan sih enggak, cuma mungkin karena saya terlena aja kali, ngerasa ada yang merhatiin, ada yang sayang, akhirnya ya nurut aja gimana ya, umur 15 tahun itu kan 15 saya tahun? Iya. Mohon maaf 15 tahun ke Sampai SMA itu. kesuciannya 3 sudah SMP. 3 SMP. Oke, ini Pak Ustadz, ya Allah, saya turut prihatin ya Mbak Era ya. Ada laki-laki yang lebih tua, kalau menurut saya sih memanfaatkan ya Pak Ustadz ya, karena tuanya tadi berapa selisihnya? selisihnya berapa tahun Di beda? atas 8 tahun. 8 tahun, Iya. artinya lebih, 23. ya. Ya mungkin saya sih nggak tahu ini apakah itu ada keterlibatan setan ada di situ karena dia sering berduaan gitu Pak Ustadz. Cuma maksudnya ada yang kelewat dari batasnya apa yang dilakukan oleh Mbak Era. Sebaiknya kalau ada anak yang seperti itu atau kita mengalami masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya Pak Ustadz? Yang pertama kan begini, Mas Farid ya, kita sedih sekali kita melihat fenomena ini. Inilah saya kira efek negatif ketika rumah itu difondasi sebagaimana kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku, maka orang semua di dalam penduduk rumah itu akan, penghuni rumah akan merasa nyaman, happy. Maka ketika nyaman dan happy, yang menjadi teladan itu ayahnya, menjadi teladan adalah ibunya, maka tidak ada lagi teladan contoh-contoh figur-figur di luar rumah, maka nggak mungkin orang ini akan main di rumah. Lah, ini tidak didapatkan di rumah. Bapak tidak ada lagi menjadi figurnya, ibu tidak ada lagi figurnya, bapaknya keras, ibunya keras. Apa yang terjadi? Kata Mbak Era tadi, akhirnya apa? Mencari pelarian, ada nggak di luar yang kemudian bisa menjadi nyaman, dan ternyata mendapatkan nyaman di rumah. Di luar. Kebetulan di luar tadi ada seorang laki-laki yang usianya 8 tahun lebih tua, itu kan berarti kalau Mbak Era ini umur 15 tahun, dia 23, itu seukuran mahasiswa. Seharusnya itu adalah ini ketika ada tetangga seperti ini, dia harusnya fungsi tetangga itu adalah memberikan perlindungan, proteksi, kenyamanan, membantu kenyamanan daripada warga. Itulah saya kira kewajiban tetangga kepada tetangga. Karena 2 orang Mbak Era memerlukan curhatan, kan tempat curhat ini. Inilah saya kira para orang tua sekalian pelajaran berharga. Ketika kita melakukan pressure kepada anak kita, maka hati-hatilah. Sesungguhnya kita hendak menanamkan anak mencari tempat curhat di luar, dan ketika di luar tidak mendapatkan tempat curhat yang baik, kita harus berhati-hati sebagai orang tua, sama dengan kita menceburkan anak kita ke dalam lembah yang sangat berbahaya. Mbak Ria tadi itu ketika sudah berdua dan dia kan merasa nyaman, akhirnya larut, apa yang terjadi? Setan masuklah, maka kemudian terjadilah kehormatannya, kemudian akhirnya hilang pada saat itu. Iya. Mbak Era sampai kapan menjalani hubungan seperti itu dengan kalau pada saat itu mungkin sudah komit pacaran atau tidak? Iya, sudah komit pacarannya sampai berapa lama berhubungan seperti itu? Ya akhirnya itu yang pertama dan ada kelanjutannya Mas. Dan ya dibilang sering lah, akhirnya kita sudah seperti suami istri layaknya. Akhirnya setelah dia melakukan, dia jadi ngerasa memiliki, dan saya juga kan takut Mas, karena saya pikir saya udah diambil sama dia dan dia harus nikah sama saya. Cuma waktu itu kan usia saya 3 SMP, saya ngelanjutin sekolah sampai SMA waktu itu, dan sifat-sifatnya itu mulai terlihat
dia lebih, akhirnya apa yang dialami saya dari orang tua dia melakukan juga. Melakukan hal yang sama. Iya, dia diktator, otoriter. Jadi saya nggak boleh bergaul dengan teman sebaya. Dia Jadi, posesif gitu. Dia posesif. Jadi setiap saya berangkat sekolah, saya harus bareng sama dia. Saat pulang sekolah juga saya dipantau sama dia. Saya boleh pergi cuma sama dia. Saya nggak boleh main sama teman sebaya, dan akhirnya terjadi pemukulan juga. Dan Dia itu sering memukul. Iya, akhirnya Mbak saya Era. sering dipukul, malah lebih parah. Kalau dia itu mukulnya lebih yang sadis. Masya Allah. Jadi bibir ini juga ada kan yang kayak ada agak robek, ini bekas robekan. Dan dia kalau udah mukul itu udah membabi buta, sampai dia nonjok-nonjok mata, pernah sampai berdarah merah. Dan karena saya nggak tahu orang tua saya ngerti nggak kondisi anaknya kalau pulang itu dengan mata yang Mereka merah, nggak nanya? bibir yang bocor, mereka Nggak peduli. diam aja. Ya Allah, ya Rabbi, Pak Ustadz, ini ya Allah, Mbak Era, saya turut prihatin atas yang terjadi. Dan saya nggak bisa mengadu, Mas, Iya, karena nggak saya apa-apa. takut, jadi saya lebih menutupi. Kadang-kadang saya kalau udah merah begitu, kadang-kadang bocor, saya lebih nginep ke rumah teman karena saya takut pulang. Insya Allah, ini Pak Iya. Ustadz, kita prihatin atas Betul, Mbak Era sangat. nih, Pak Ustadz. Kita sangat prihatin sekali, nggak Iya. tega melihat. Dan saya kira ini tidak sendirian. Kisah seperti ini kan gunung es ini, di mana-mana terjadi. Inilah saya kira kan kalau di dalam teori pendidikan kan ada beberapa pusat pendidikan, Mas Arid. Yang pertama pusat pendidikan adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Ini di keluarga tidak mendapatkan. Hanya tinggal di sekolah, masyarakat dalam arti adalah lingkungan tadi dia mendapatkan. Maka ketika 3 pusat pendidikan nggak dapat, apa yang terjadi? Anak tidak ada ruang bagaimana yang seharusnya tumbuh berkembang, apalagi kalau dalam naungan kehidupan agama ini sudah tidak sama sekali. Karena SMP, jadi kan begini, pintu pertama, ketika tadi sudah berdua, kemudian melakukan gitu, maka apa yang terjadi? Orang ketagihan. Mohon maaf ini kalau di dalam teori. Katakan apa? Pihak laki-laki tadi terus akan akhirnya apa? Kenapa kemudian sangat posesif tadi? Supaya dia tidak akan ada ruang bercerita di luar, maka akhirnya kemudian seperti itu. Apa yang terjadi? Mbak Era mengalami tekanan psikis yang kedua kalinya di rumah yang tidak mendapatkan, kemudian di sini. Para pemirsa sekalian, saya kira inilah pentingnya kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ketika menyaksikan ada fenomena, ada hal yang ganjil, maka kita perlu juga memberikan perhatian. Jadi kata salah seorang pengarang tekanan Ibnul mengatakan, ar-rajulu ibnu bi'ah. Seseorang itu adalah anak lingkungannya. Kalau lingkungan baik, maka anak kita keluar dari rumah juga akan nyaman. Lah ini tadi tidak mendapatkan tadi itu. Apalagi ini kan sudah kayak istrinya sendiri, maksudnya sudah memiliki punya otoritas, padahal tidak ada ikatan apa-apa, maka tidak boleh. Bahkan kalau mohon maaf Mbak Era tadi misalkan cerita sama orang lain yang lebih dewasa kemudian dilaporkan, ini sudah kena hukum pidana karena apa? Menghancurkan orang, merusak orang, dan kemudian menyakiti orang. Tapi kan tidak berani karena apa? Karena sudah akumulasi dari penderitaan batin Mbak Era yang luar biasa. Oke, Mbak Era nggak pernah coba untuk kabur gitu dari laki-laki itu? Karena saya nggak tahu ya, Mas, ya. Saya juga nggak paham orang tua gimana. Jadi saya berusaha mau sekolah dan orang tua itu nggak peduli, Mas, untuk biaya sekolah itu dia nggak pernah nanya. Nggak Jadi pernah nanya. mungkin karena dia merasa memiliki, dia udah menafkahi sekolah saya saat itu. Oh, yang laki-laki yang lebih dewasa yang kayak gitu. Terus nggak ada. Maksud saya gini loh. Iya, setelah SMA, setelah lulus saya udah berusaha. Saya pikir saya nggak mungkin dengan hidup tekanan seperti ini. Saya udah nggak butuh biaya lagi. Setelah lulus SMA itu saya mulai cari kerja. Saya kerja, tapi dia nggak terima. Dia mencari saya berusaha kabur, saya berusaha keluar dari rumah supaya saya bisa kerja. Tapi suatu waktu akhirnya dia ketemu juga, saya ditemuin sama dia dan dia bawa pergi saya, dia bawa kendaraan. Di mana ya kosan yang terima di sekitar sini? Sabar, di sini ada kok kosan yang deket. Itu kayaknya cowok lo deh. Yang mana? Itu yang naik motor. Mana sih? Tuh kan bener. Oh iya bener. Era! Lepasin! Gue nyariin lo, ayo gue pulang. Lepasin!
sopan dong sama Era. Lu siapa? Gue teman Era. Oh, ini teman lu. Gini, Berhenti. Pergi lu sana, jangan ikut campur urusan gua. Apa? Udah, lebih baik kita putus sekarang. Lu mau putus dari gua? Iya. Lebih baik gua mati aja daripada gua putus sama lu. Ini yang lu mau? Enggak. Jangan. Ini yang lu mau, kan? Enggak. Maafin aku. Sekarang kita pergi. Enggak, kita nggak jadi putus, oke? Ayo pergi. Ayo, enggak. Ayo. As lu. Akhirnya setelah ketemu dari situ, saya dibawa kabur. Saya dibawa ke rumah dia. Dan saya juga nggak ngerti kenapa orang tuanya takut sama mantan suami. Jadi mamanya tahu dia bawa kabur saya. Saya disekap di kamar. Dan mamanya suruh ngelamar saya. Suruh ngelamar? Iya, suruh ngelamar. Dan akhirnya mamanya nurut. Dia ngelamar saya. Saya juga nggak tahu gimana orang tua saya nerima. Akhirnya setelah udah ada perjanjian pernikahan, baru saya boleh pulang. Dan saya pulang, saya langsung nikah. Sama dia tadi. Ini Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz hukumnya nih pernikahan atas paksa? Ya sebenarnya tidak boleh pernikahan itu dipaksa. Bahkan jangankan orang lain ya, orang tua saja ketika memaksa anak saja itu tidak diperkenankan oleh Nabi. Karena ada kasus ketika seseorang dinikahkan, kemudian ditanya seorang yang perempuan tadi, apakah kamu sudah melihat calonmu? Lihatlah meskipun hanya sekilas. Apa maknanya? Maknanya adalah untuk berikan ruang bahwa pernikahan itu yang melakukan itu bukan orang tuanya tetapi anaknya. Anak harus mendapatkan kerelaan karena ini kan perjalanan panjang dalam membina rumah tangga. Jadi kalau masing-masing saling mengenal, saling ada kerelaan, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah rahmah. Tapi kalau tidak ada, nggak boleh. Maka bahkan ketika orang misalkan seorang calon nggak mendapatkan saja, Sayyidina Umar itu memerintahkan apa? Mengutus orang yang dipercaya oleh wanita tadi, lihat calonnya supaya mengenal karakter. Jadi misalkan ini percaya sama orang, tolong lihatkan dia ini bagaimana. Oh ya dia orang baik dan seterusnya. Dia sudah percaya, maka ini baru kemudian diberikan ini. Ini maknanya adalah bahwa Islam sangat memberikan penghargaan yang tinggi. Yang kedua adalah misalkan kayak tadi dalam konteks untuk paksaan. Tetapi kan kemudian begini, kalau persyaratan dalam sebuah pernikahan itu kan begini Mas Farid. Kalau sudah ada pasangan kan ada 4 rukunnya itu. Pasangan, jadi pasangan suami istri ada, kemudian ada maharnya, kemudian ada saksinya, ada walinya, sudah selesai gitu loh. Lah konteks tadi kan ada berarti saya. Cuman kan prosesnya tadi itu gitu loh. Iya. Jadi awalnya kan kenapa tadi itu memaksa? Karena dia sudah lama, udah menikmati lama, tadi proses panjang berhidup bersama dia, maka merasa tergantung. Akhirnya apa saja dilakukan. Lah ini kan kalau sudah awal pernikahan seperti ini kan sudah bisa kita menggambarkan apa yang akan terjadi kemudian kan begitu. Iya, lalu gimana kehidupan rumah tangganya? Kami tinggal di rumah mertua karena suami juga waktu itu belum bekerja, Mas. Belum bekerja. Jadi kami tinggal di rumah mertua dan mertua yang menafkahi. Akhirnya setelah saya serumah sama dia, saya baru tahu kelakuannya dia. Dia sering keluar malam, pulang pagi dengan mabuk, dengan yang sampai muntah-muntah. Kalau udah pulang saya harus ngebersihin dari kotoran dia. Dan saya nggak tahu kenapa dia juga suka mukul. Akhirnya dia lebih sering mukulin saya. Tapi mertua saat itu saya juga nggak tahu. Mertua juga diem aja. Tapi dia maksudnya mertua tahu dia begitu. Mertua tahu dan sampai benda semua tuh kena di badan saya, sampai keluarganya juga nyaksiin kalau dia udah mukul itu badan saya semua lebam biru, sampai pernah saya dipukul pakai gitar dan gitar itu sampai hancur, itu semua badan saya biru. Tapi mereka juga bisa diem aja, mereka nggak bisa nolongin saya. Kenapa mereka takut sama suami? Iya nggak tahu, saya juga orang tuanya aja takut Mas sama dia. Pak Ustadz ini udah masuk penganiayaan kalau Betul, menurut saya iya. sini Pak Ustadz. Ini bukan lagi kehidupan berumah tangga, tapi ini penghancuran anak manusia. Kalau tadi kan, jadi kita sudah bisa melihat benang hitamnya ya, bukan lagi benang merah. Tapi kan karena tadi kenapa tadi memaksa tadi? Karena dia sudah minum minuman keluar malam. Jadi kata Al-Quran kalau pintu segala kejahatan itu diawali dari pertama asyurubu minuman khamr. Maka kemudian akhirnya perbuatnya perzinahan. Kalau sudah perzinahan maka kemudian melahirkan permusuhan. Kepermusuhan apa? Konflik. Ya sudah ringan dan tadi yang terjadi tadi. Yang kedua, orang kalau dalam rumah tangga tadi
taruhlah seperti itu, sampai melakukan tadi itu berarti kan udah nggak ada lagi kasih sayang pada seorang itu. Loh, bagaimana istrinya jadi diperlakukan seperti itu? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh suami Mbak Era tadi itu tidak sekedar melanggar ketentuan agama, tapi juga melanggar ketentuan hukum negara, yaitu melakukan kekerasan yang dapat mengancam, melenyapkan jiwa seseorang, maka hukumannya berat gitu loh. Dan tidak sepatutnya gitu loh. Tetapi kan lagi-lagi kan fondasi kehidupan agama ini kan pangkal muaranya kan fondasi kehidupan agama. Mohon maaf pada Mbak Era tidak didapatkan ketika keluarga tadi, dan akhirnya kemudian sampai terjadi perbuatan yang diharamkan Allah tadi, dan kemudian akhirnya kan suaminya juga seperti itulah. Sudahlah ketemulah, ibaratnya sudahlah semua masing-masing timba ketemu tutupnya, ibaratnya begitu. Maka orang tuanya ditambah lagi tidak memberikan perlindungan mertuanya tadi. Saya kira ini adalah benih-benih bukan lagi keluarga jannati, tetapi baiti narun, baiti yang memercikkan api bara yang setiap orang di dalamnya tidak mendapatkan ketenangan tapi ancaman jiwa. Mbak Era, tetangga nggak ada yang tahu perlakuan suami Mbak Era seperti itu? Tahu. Ada yang tahu. Terus? Keluarga dia kan keluarga besar itu dia sebenarnya banyak. Dia itu ngumpul dalam satu wilayah. Keluarga besarnya juga tahu, cuma mereka diam aja. Tetangga yang lain yang bukan keluarga nggak tahu? Tahu kekerasan dia, tahu sama saya ya, tapi pada diam aja. Dan akhirnya saya nikah di usia 7 tahun. Karena saya juga usia waktu itu nggak pernikahan 7 tahun. Karena saya juga sama dia waktu itu nggak cepat punya keturunan, Mas. Jadi saya waktu itu nggak punya anak itu sama dia 5 tahun. 5 tahun nggak punya anak. Setelah itu sempat hamil kemudian? Iya, sempat hamil. Akhirnya saya punya anak satu. Dan itu dia lebih parah lagi, Mas, perlakuannya. Karena saya lama-lama dianggap cuma kayak babysitter anaknya. Yang kalau anaknya jatuh aja itu saya dicaci makinya, udah yang kotoran-kotoran udah ada caci maki. Jadi saya bukan seorang ibu. Jadi kayak cuma pembantu untuk jagain anaknya. Dia lebih kasar lagi setelah ada anaknya. Iya, jadinya intinya memposisikan istri udah bukan lagi pendamping hidup, bukan lagi guru bagi anaknya, tapi ya memperlakukan istri seperti itulah. Sudah tidak dianggap lah nih Pak Ustaz. Ini sudah jauh sekali dari tuntunan agama. Jadi bisa kita bayangkan tadi apa yang terjadi. Mbak Era tadi mendapatkan tadi dari keluarganya begitu. Dia ketika bertemu mendapatkan itu, ketika sudah punya anak, Mbak Era diperlakukan sama suami itu. Nanti anaknya, mohon maaf sekali, ini kan akan terlintas itu. Ada namanya transfer pengalaman ini karena menyaksikan ibunya diperlakukan seperti itu oleh bapaknya. Karena itu Mbak Era perlu juga anaknya ini dikawal, dijaga supaya jangan sampai terjadi lagi. Tapi akhirnya gini, Mas, akhirnya saya nggak kuat jalanin rumah tangga. Saat itu ada tetangga yang perhatian sama saya. Terus tetangganya nolongin Mbak Era? Nolongin sih enggak, cuma dia lebih kelihatan simpati. Tapi dia seorang laki-laki. Dia laki-laki. Iya. Nah, suami tahu nggak? Suami nggak tahu. Jadi saya akhirnya sering curhat sama dia. Saya sering keluar alasan ke pasar, sering curhat. Akhirnya dia bilang ya udah, dia bilang saya suka sama kamu. Oh, dia ngomong begitu? Akhirnya kita kabur. Oke. Saya kabur, saya ninggalin anak. Terus kemudian berlanjut sampai mana dengan pria ini? Ya akhirnya ya kita komitmen untuk nikah, karena akhirnya kita kabur, kita ngokos ya akhirnya ya saya berbuat dosa lagi. Kamu bantuin aku ya. Kita pergi dari sini. Lah, kenapa? Aku udah nggak tahan di sini. Aku mau pergi dari sini. Kamu yakin? Yakin? Ya udah, buru-buru. Era! Mau kemana? Aku mau pergi. Kemana? Bukan urusan kamu. Terus lo berani selingkuh sama dia? Mas, udah Mas, dengerin. Saya cuma kasihan sama Era. Kasihan, lu gak usah ikut campur urusan gua. Udah berhenti. Kamu tuh ya, Mas, aku udah capek sama kamu. Setiap hari kamu mukulin aku. Aku udah lelah sama semua ini. Aku mau kita cerai, Mas. Aku gak mau kita cerai. Oke, kalau kamu gak mau kita cerai, lebih baik aku mati. Era jangan, Era. Udah Mas. Era jangan. Udah. Lebih baik biarkan kami pergi. Saya takut dia nekat ngelakuin hal ini, Mas. Udah, Ra. Terserah lah. Ini kita pergi. Era!
orang tua saya mencari saya dan suami mencari saya. Dan di situ saya ngeluapin emosi saya. Saya bilang saya nggak bisa begini terus. Saya bilang ada orang yang sayang sama saya. Saya mau sama dia. Dan saya bilang kalau misalnya saya harus dipaksa juga untuk hidup sama suami, saya lebih baik mati, saya udah nggak kuat, saya bilang gitu. Akhirnya orang tua saya melepas saya. Akhirnya dia bilang terserah, kamu jalanin hidup kamu sendiri, manis pahit, kamu jalanin hidup sendiri. Dan suami saya lepas saya, cuma dia bilang, anak nggak boleh sama kamu, dan kamu nggak bisa nuntut harta gunung gini dari saya. Jadi dia bilang, saya ketemu sama kamu cuma bawa badan, kamu keluar juga, kamu bilang bawa badan, kamu nggak boleh dapat apa-apa. Ya saya terima, saya pikir yang penting saya berusaha, saya pikir ini jalan saya, mungkin ini bahagianya saya. Dan akhirnya saya susah untuk ketemu sama anak, karena itu kan anak waktu itu usia 1 tahun, dibawa sama mertua saya untuk ketemu aja susah. Saya nggak bisa ketemu anak. Ketemu itu setelah anak saya udah kelas 6, umur 6 tahun, udah sekolah 1 SD, saya baru bisa ngelihat anak saya. Oke, terus kemudian singkat cerita resmi bercerai. Iya, resmi bercerai. Kita resmi bercerai Terus dan saya nikah. Nikah dengan yang tetangga itu. Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Oke, komunikasi dengan anak masih? Terputus. Terputus, hanya bisa ngelihat dari jauh aja begitu? Iya. Kurang lebih seperti itu? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan sama Mbak Era? Dia memutuskan untuk kabur, kemudian pergi dengan tetangga yang cowok, tapi belum ada keputusan resmi dari pengadilan bercerai. Nah, kemudian setelah ada keputusan itu, dia tidak bisa untuk bertemu dengan anaknya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz? Ini kalau dalam kajian agama tidak dibolehkan. Ya. Apapun keadaannya dengan suami, maka tidak boleh kabur, apalagi dengan laki-laki lain. Kalau kok kabur sendiri, mungkin masih bisa dipahami. Pertama, karena tekanan yang luar biasa dengan istrinya, perlakuan yang kasar dan melampaui batas agama dan hukum negara, akhirnya keluar. Tapi kan karena keluarnya, jadi kan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Kalau Anda kata dengan kakaknya, dengan saudaranya atau pamannya atau apanya, itu mungkin masih bisa. Karena ini kan untuk menyelamatkan jiwa dia yang terancam di rumah tadi. Tapi karena tadi, dan Mbak Era tadi kan menyatakan ini kan perbuatan dosa karena bersama tadi. Dan mohon maaf, apalagi tadi kemudian ketika bersama dua hamba Allah berbeda, laki-laki dan perempuan, punya nafsu, punya syahwat, akhirnya terjadilah perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perbuatan berzina. Ini kan terjadi, akhirnya kemudian konflik tadi. Tapi lebih dari itu sesungguhnya, kenapa ini terjadi? Ini kan mohon maaf, saya aja perih Mas, sedih, tidak terbayangkan orang tua menyaksikan anak misalkan dengan seperti ini bertubi-tubi. Ini kan 3 kali tumbukan ini. Pertama tadi orang tua luar rumah, kemudian kemudian yang ketiga akhirnya mengalami yang semacam ini. Tetapi kan sudahlah, ini kan sudah terjadi, akhirnya kan kemudian bercerai sama tadi suami, akhirnya bercerai sama suami, kemudian akhirnya baru menikah yang tadi kan. Tapi yang sebelumnya tadi kan perbuatan dosa sempat berlangsung berapa lama tadi lah. Saya kira ini ada waktu, ya Allah masih memberikan kesempatan, umur panjang kesempatan. Tutup yang sudah yang lama, sekarang buka lembaran baru. Apa pintunya? Adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguh tobat. Pertama, mohon ampun karena telah melakukan perbuatan zina yang pertama tadi dengan suami yang sebelum suami, perbuatan kasarnya. Yang kedua, berzina dengan mohon maaf sekarang, ini ditobati, dan suami juga dikasih penjelasan yang sama. Penjelasan yang sama, bersungguh-sungguh mendekat pada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memaafkan yang sudah-sudah, kemudian dibina dengan kebaikan-kebaikan, isi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang penutup yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik ya, Pak Ustadz, terima kasih Sama-sama, nasihatnya. Mas. Mbak Era, pesan saya satu, coba untuk melangkah lagi ke depan, kubur yang lama. Tadi Pak Ustadz bilang coba tobatan nasuha, kenapa nggak kita coba? Insya Allah saya juga percaya niat Mbak Era kesini datangnya baik ya. Ingin merubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi.